pagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Calon kepala daerah melalui jalur independen di Kabupaten Bone dipastikan tidak ada. Puluhan kilogram narkotika jenis sabu berhasil diamankan pihak kepolisian Polres Bone. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Imran Bate. Calon kepala daerah melalui jalur perseorangan dipastikan nihil di Pilkada Bone tahun 2024. Berikut laporan reporter kami Suryani Arifin. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga dapat melalui jalur perseorangan. Namun demikian, pada pemilihan kepala daerah Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Bone, pendaftar jalur independen ini dipastikan tidak ada. Komisioner KPU Bone, Zainal mengatakan, hingga berakhirnya tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten, Minggu 12 Mei 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah, tidak ada satupun calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bone yang datang mendaftar atau menyerahkan dukungan di kantor KPU Kabupaten Bone. Padahal pengumuman penyerahan dukungan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bone dibuka sejak 5 Mei 2024 lalu. Dengan berakhirnya tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Bone, maka dipastikan calon non-partai di Pilkada Bone 2024 nihil. Kalau sesuai tahapan pencalonan perseorangan itu tidak ada perpanjangan untuk calon perseorangan. Kemarin kan sampai batas waktu pengajuan dokumen syarat dukungan itu sampai tanggal 12 Mei pukul 23.59 itu tidak satupun yang datang membawa dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan. Baik konsultasi maupun isu-isu yang ada di luar, tidak ada kedengaran. Ya, jadi dipastikan tidak ada calon dengan jalur independen untuk Pilkada 2024. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan maju jalur perseorangan di Pilkada Bone wajib mengumpulkan dukungan KTP minimal 44.084 atau 7,5% dari total wajib pilih di Kabupaten Bone. Selain itu, sebaran dukungan wajib 50% wilayah atau 14 kecamatan di Kabupaten Bone. Hal itu mengacu pada total DPT daftar pemilih tetap Kabupaten Bone mencapai 587.777 jiwa pada pemilu 2024 lalu. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone mengajak agar masyarakat memperhatikan kesehatan mental pada anak. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone mengajak masyarakat keluarga untuk memperhatikan kesehatan mental pada anak, di mana anak berhubungan langsung dengan keluarga harus memiliki kapasitas dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah mental serta peningkatan kesadaran keluarga. Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone, Agung Rahmadi mengatakan, untuk memperbaiki mental anak yang telah mengalami kekerasan dari orang tuanya sendiri harus bisa memberikan pendekatan lebih dalam lagi pada anak. Dikatakan, kesehatan mental anak bagian yang sangat penting bagi kesejahteraan seseorang secara menyeluruh. Olehnya itu, orang tua punya peran penting dalam mendukung kesehatan mental buah hatinya. Memperbaiki mental anak yang telah mengalami kekerasan terhadap dari orang tuanya itu sendiri, kita harus bisa memberikan pendekatan lebih dalam lagi terhadap anak itu, memberikan
memberikan kepercayaan bahwa kita adalah orang yang mampu atau bisa dipercaya untuk melindungi dirinya itu. Lalu, jika memang terjadi ketakutan yang tinggi atau rasa trauma terhadap orang yang telah melakukan kekerasan itu, maka jalan yang kami tempuh adalah merujuk anak tersebut ke psikolog klinis. Ditambahkan, mengasuh dan merawat anak dengan penuh kasih sayang sama dengan membangun pondasi yang kuat bagi anak agar dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang dibutuhkannya untuk hidup bahagia serta sejahtera di masa akan datang. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Satres Narkoba Polres Bone mengamankan terduga bandar narkoba jenis sabu di Desa Wolangi, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Gafar melaporkan. Satres Narkoba Polres Bone mengamankan berinisial S 52 tahun, terduga pelaku bandar narkoba jenis sabu di Desa Wolangi, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone kemarin dengan barang bukti berupa 45 saset sabu. Paur Humas Polres Bone, Ibtu Rendra mengatakan sebelum penangkapan pihaknya telah melakukan serangkaian pengembangan dan penyelidikan terhadap terduga pelaku S berdasarkan dari hasil pengembangan dari tersangka EJ. Menurutnya, saat dilakukan penggeledahan di rumah S ditemukan barang bukti berupa satu buah kantong plastik warna hitam merah bergaris yang di dalamnya terdapat 45 saset kristal bening ukuran sedang diduga sabu, aluminium foil yang di dalamnya terdapat satu saset kristal bening ukuran kecil yang juga diduga sabu. Selain itu, dari pengakuan terduga pelaku, sabu tersebut diperolehnya dari seseorang pria berinisial A melalui perantara seseorang yang tidak dikenalnya di depan pelabuhan Parepare, di mana sabu 45 gram itu senilai 32 juta rupiah. Mengamankan seorang bandar narkoba berinisial S dari tangan terduga pelaku. Pihak kami menyita 45 saset sabu tepatnya di Desa Wolangi, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Terduga pelaku S ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari tersangka EJ. Saat dilakukan penggeledahan di rumah S ditemukan barang bukti terdapat 45 saset kristal bening ukuran sedang yang diduga sabu. Sabu tersebut diperoleh dari seorang berinisial A melalui perantara seseorang yang tidak dikenalnya. Lanjut, Rendra menambahkan, terduga pelaku mendapatkan barang bukti tersebut di Parepare oleh pria berinisial A yang masih dalam penyelidikan. Sedangkan terduga pelaku S sudah diamankan di Mapolres Bone beserta barang buktinya guna proses penyelidikan perkara lebih lanjut. Kalaksa BPBD Pindrang ungkapkan penyebab terjadinya beberapa bencana alam pasca ablasi, banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Pindrang. Berikut laporan reporter kami Ahmad Kahfi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pindrang mengungkap penyebab terjadinya serangkaian bencana alam yang melanda 2 kecamatan di Kabupaten Pindrang. Berdasarkan data terbaru yang dirilis BPBD Pindrang, hujan deras yang terjadi pada Rabu lalu mengakibatkan 2 desa yakni Desa Ulu Sadang, Kecamatan Lembang, dan Desa Kasiralau, Kecamatan Batu Lapa terdampak bencana. Sekitar 60-an rumah terendam banjir dan terkena longsor, di mana 2 diantaranya rusak berat. Kepala BPBD Pindrang, Romi Manule, mengatakan penyebab utama bencana tersebut adalah kombinasi dari perubahan iklim yang ekstrim dan pemanfaatan lahan yang tidak terkendali. Dijelaskan, jika perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan intensitas curah hujan di wilayah ini, yang kemudian menyebabkan abrasi sungai dan banjir di daerah aliran sungai. Selain itu, pemanfaatan lahan yang tidak terkendali, termasuk penebangan hutan dan konversi lahan menjadi lahan pertanian produktif ataupun perumahan, telah menyebabkan penurunan kualitas tanah dan meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir dan tanah longsor. Oleh karenanya, ke depan harus ada upaya dan tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kondisi ini terus terjadi, utamanya dengan melakukan gerakan penghijauan dan memperketat izin untuk pembukaan lahan. Jadi penyebab umumnya itu adalah sudah terjadi memang perubahan iklim, jadi climate change itu penyebab yang sudah tidak bisa kita prediksi kapan waktunya hujan, kapan waktunya musim kering. Yang seharusnya pada saat ini kan kita sudah masuk kemarau, musim kering. Jadi kami katakan itu sudah masuk kategori hidrometeorologi kering, tetapi masih ada basah. Ya, yang mana itu masih ada potensi bibit hujan, awan cumulonimbus itu yang disebabkan oleh adanya siklon tropis. Ini kan masa transisi dari siklon Asia, siklon basah,
itu siklon tropisnya Australia, itu yang muncul ada di pengamatan dari BMKG RI dan BMKG wilayah 4 Sulawesi Selatan berpotensi ada di wilayah Indonesia Timur, termasuk kena juga di sini Sulawesi Selatan dan Sulawesi yang lainnya. Lanjut dikatakan, saat ini BPBD Pindrang telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan mitigasi, termasuk peningkatan sistem peringatan dini, edukasi masyarakat tentang risiko bencana, serta peningkatan koordinasi antar instansi dalam penanggulangan bencana. Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate beserta operator teknik Hermawangsah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa.